Situasi menegangkan terjadi ketika tanda peringatan bahaya listrik bertegangan tinggi dan risiko tersengat listrik terpampang jelas, memicu teriakan penolakan yang histeris. Di tengah situasi kritis tersebut, seorang pria tampak nekat menggenggam untaian kabel beraliran listrik yang memercikan setruman biru demi menghindari kejaran, sambil membatin bahwa ia tidak boleh tertangkap. Keputusasaannya semakin memuncak ketika dua orang pria lain berhasil menyergap dan memegangnya dengan erat, membuatnya bertekad kuat di dalam hati bahwa ia sama sekali tidak boleh membiarkan mereka menangkapnya. Protagonis berkerudung itu mendapati dirinya dalam situasi putus asa, bergulat dengan dua penyerang di bawah guyuran hujan yang deras, dan dengan putus asa merenungkan konsekuensi mengerikan jika dia sampai tertangkap. Didorong oleh tekad yang tak tergoyahkan, dia meraih kabel-kabel listrik yang terpotong di tanah, ia memancarkan arus yang berderak dan meletup, dan dalam momen pengorbanan diri yang dahsyat, dia melepaskan energi listrik yang sangat besar. Arus listrik itu menyambar ke langit dan menimpa ketiganya, mengubah mereka menjadi kerangka yang menjerit saat dia berseru dalam hati bahwa dia lebih baik mati daripada kembali ke tempat asalnya. Dalam batinnya, karakter tersebut menyadari bahwa kematian fisik tidak lagi menjadi masalah, karena di dalam tubuhnya berdetak sebuah jantung kebangkitan yang memancarkan cahaya merah misterius di tengah jalinan urat hitam. Meskipun sengatan listrik yang dahsyat telah menghanguskan tubuhnya hingga menyisakan wujud tengkorak dan otot yang rusak di bawah guyuran hujan, ia tetap berdiri tegak dengan asap hitam yang menyelimuti dirinya, sembari menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan pernah mati. Ia kemudian menjelaskan keberadaan organ-organ jantung istimewa, yang memiliki aneka rupa aneh akibat mutasi langka yang hanya ditemukan pada sebagian kecil umat manusia. Orang-orang terpilih yang mengalami mutasi unik tersebut mampu mengendalikan dan memanifestasikan kekuatan yang sangat luar biasa yang terikat langsung dengan kondisi jantung mereka, seperti kemampuan mengendalikan akar dan batang pohon raksasa untuk menyerang musuh bersenjata. Karena fenomena tersebut, seluruh dunia akhirnya mengenal individu-individu yang memiliki kemampuan luar biasa ini dengan sebutan Heart Mutants. Orang-orang pada awalnya sangat memuja dan menghormati kekuatan luar biasa tersebut, bahkan menganggapnya sebagai sebuah berkah yang dikaruniakan langsung dari Tuhan. Kendati demikian, teks tersebut kontras dengan visual yang ditampilkan, di mana seorang karakter misterius berjubah gelap justru terlihat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tampak sedang mengais-ngais atau bersandar lemas di sebuah tempat sampah besar yang dikerumuni lalat di area bangunan terbengkalai. Tokoh berkerudung merah bermotif polkadot itu merespon sinis anggapan tentang berkah tersebut, dengan membatin agar tidak membuatnya tertawa. Dengan wujud mengerikan yang menyerupai monster akibat kondisi tubuhnya yang sebagian besar telah berubah menjadi tengkorak hidup, ia meratapi nasibnya seraya mengakui dalam hati bahwa kondisi jantung unik yang dimilikinya, justru menjadi alasan utama mengapa dirinya harus berakhir dengan penampilan yang sangat mengerikan seperti itu. Karakter tersebut mencoba mengabaikan kemalangannya, karena yang terpenting baginya saat ini hanyalah menemukan sesuatu untuk dimakan demi bertahan hidup. Di tengah rasa lapar yang teramat sangat hingga membuatnya tidak bisa berpikir jernih, ia terlihat terus mengais tumpukan kantong sampah dari sebuah wadah biru besar di area pembuangan terbuka. Usahanya membuahkan hasil ketika ia terkejut sekaligus sangat bersyukur menemukan potongan roti sisa yang berlubang di antara tumpukan sampah beralat-lalat, seraya berseru dalam hati bahwa seseorang baru saja membuang roti tersebut. Karakter berwujud setengah tengkorak itu langsung melahap roti temuannya dengan sangat lahap, bahkan merasa beruntung karena makanan tersebut sama sekali tidak berbau busuk. Namun, momen makannya mendadak terhenti ketika ia menyadari kehadiran makhluk lain di dekatnya. Saat ia menoleh ke belakang, ia terkejut melihat seekor anjing berbulu coklat sedang duduk manis di hadapannya sambil mengibas-ngibaskan ekornya dengan ramah. Karakter berwujud tengkorak tersebut menyapa anjing yang mendekatinya, dan menawarkan sebagian roti miliknya karena mengira anjing itu juga kelaparan. Setelah mengendus makanan tersebut, sang anjing langsung melahapnya dengan lahap dari uluran tangan tulang karakter itu. Namun, momen kebersamaan mereka yang tenang mendadak terganggu, ketika karakter tersebut sayup-sayup mendengar gumaman suara manusia dari kejauhan yang tampak sedang mencari keberadaannya, membuat situasi kembali menegangkan di saat ia sedang dikerumuni oleh kawanan anjing jalanan lainnya. Karakter bertudung merah polkadot itu mengintip dari balik dinding dengan penuh kewaspadaan, membatin dengan rasa cemas memikirkan apakah pihak laboratorium sudah berhasil melacak keberadaannya. Namun, ketakutannya tersebut ternyata tidak terbukti, karena sumber suara yang ia dengar berasal dari sekelompok pria berandalan yang sedang memojokkan dan melecehkan seorang gadis muda. Salah satu pria tampak mencengkeram bahu gadis itu secara paksa, seraya mengintimidasi sang gadis dengan melontarkan godaan bernada memaksa, mempertanyakan mengapa ia harus bersikap jual mahal padahal mereka hanya ingin mengajaknya bersenang-senang. Di sisi lain, karakter berwujud tengkorak itu merasa lega setelah menyadari bahwa suara-suara tersebut hanyalah alarm palsu dan mengira mereka hanyalah berandalan jalanan setempat. Sementara itu, situasi semakin menekan bagi sang gadis yang mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa ia masih seorang siswi SMA. Namun salah satu berandalan itu justru membalas dengan sinis bahwa usianya sudah cukup dewasa untuk memahami situasi yang terjadi. Mereka terus mengintimidasi gadis tersebut yang tampak ketakutan sambil memeluk erat sebuah kantong,
Sementara berandalan lainnya mengeluh kesal karena menganggap sang gadis terlalu keras kepala dan membuat situasi menjadi membosankan. Perhatian karakter berwujud tengkorak itu mendadak teralihkan ketika ia mengamati lebih dekat benda yang sedang dipeluk erat oleh siswi SMA tersebut. Ia menyadari bahwa kantong yang dibawa sang gadis ternyata adalah sebungkus makanan anjing bermerek Oludok, khusus untuk anak anjing puppy. Penemuan ini membuat sang karakter bertudung merah polkadot itu mulai berspekulasi dalam hatinya, menduga bahwa alasan utama siswi tersebut datang ke tempat sepi itu sebenarnya adalah untuk memberi makan anjing-anjing liar yang telantar di sana. Karakter berwujud tengkorak tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam, dan langsung melangkah mendekati kawanan berandalan yang sedang merundung sang gadis. Dengan lantang, ia menegur mereka dan memperingatkan bahwa sudah saatnya mereka membiarkan gadis itu pergi sendirian. Kemunculan tiba-tiba dari sosok misterius bertudung merah polkadot dengan wujud tulang belulang yang mengerikan itu, seketika membuat para berandalan tertegun kebingungan, hingga salah satu dari mereka mulai mempertanyakan identitasnya dengan kasar dan mengejeknya sebagai gelandangan. Karakter berwujud setengah tengkorak itu tidak terima dengan ejekan tersebut, dan langsung menanyakan dengan nada mengancam siapa yang ia sebut sebagai gelandangan. Tindakan mendadak itu seketika membuat berandalan tersebut berteriak histeris ketakutan akibat syok melihat oleh sosok monster yang mengerikan itu. Berwujud setengah tengkorak itu langsung mengayunkan salah satu tengkoraknya dengan gerakan cepat yang kuat hingga membelah udara. Sembari memegang senjata tersebut dengan erat di tangan kanannya, ia menatap tajam ke arah para berandalan jalanan dengan ekspresi wajahnya yang mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggertak mereka dengan nada yang sangat keras, dan mengancam agar mereka segera menutup mulut dan pergi dari tempat tersebut. Berandalan yang tadinya bersikap kasar, segera melarikan diri dengan ketakutan luar biasa setelah melihat wujud asli karakter tersebut. Salah satu dari mereka bahkan meneriakkan ketakutannya, dengan menyebut bahwa sosok tersebut adalah seorang monster. Setelah para berandalan jalanan lari kocar-kacir, siswi SMA tersebut terduduk lemas di tanah. Dengan perasaan campur aduk dan gemetar, ia mencoba memberanikan diri untuk berterima kasih kepada sang penyelamat, meski bicaranya terbata-bata karena masih syok. Namun, ketika mendongak, ia langsung tersentak kaget saat melihat wujud asli sang penyelamat dari dekat. Karakter setengah tengkorak bertudung merah polkadot itu berdiri menjulang di hadapannya sambil mengulurkan tangan tulangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alih-alih merasa aman, gadis itu justru berteriak histeris ketakutan dan refleks menyilangkan tangannya untuk melindungi diri sembari berteriak menyuruh sosok itu menjauh. Plot twistnya, karakter tengkorak tersebut ternyata sama sekali tidak berniat melukai atau menyentuh sang gadis. Ia justru langsung menunduk ke tanah dan dengan lahapnya memakan butiran makanan anjing yang berceceran di dekat kantong milik gadis tersebut. Situasi ini pun membuat sang siswi SMA hanya bisa melongo kebingungan melihat monster yang baru saja menyelamatkannya ternyata malah asyik mengunyah makanan anjing. Gadis tersebut menatap dengan ekspresi sangat bingung dan heran, sembari bergumam bahwa yang sedang dimakan oleh sosok itu adalah makanan anjing. Sembari terus mengunyah dengan lahap, karakter setengah tengkorak itu tiba-tiba tersadar dan langsung meminta maaf karena merasa telah mengejutkan sang gadis. Dengan polosnya, ia kemudian meminta izin apakah diperbolehkan meminta sebagian makanan anjing tersebut karena dirinya yang kelaparan. Mendengar pertanyaan tidak biasa itu langsung dari sosok bermuka seram, sang gadis seketika hanya bisa terpaku dengan wajah yang membiru karena masih syok dan bingung harus merespons apa. Ketakutan siswi SMA tersebut akhirnya pecah mencapai puncaknya. Begitu menyadari bahwa sosok menyeramkan itu tidak hanya memakan makanan anjing tetapi juga bisa berbicara, ia langsung berteriak histeris, dan lari terbirit-birit meninggalkan lokasi tersebut. Makhluk berwujud tengkorak bertudung polkadot itu hanya bisa terdiam pasrah, dan bergumam bahwa sudah sewajarnya wanita tersebut melarikan diri darinya. Namun, ia tidak ambil pusing dan menganggap hal itu bukan masalah, karena setidaknya, sekarang ia bisa menikmati makanan anjing tersebut dengan tenang sambil mulai mengunyahnya lahap. Di sisi lain, wanita berambut hitam tersebut tampak bersembunyi di balik pintu sambil mengintip ketakutan, dan bertanya-tanya dalam hati mengenai apa yang baru saja ia lihat. Ketika kembali memperhatikan makhluk bertudung itu dari kejauhan bersama kawanan anjing, ia mulai berspekulasi dan ragu apakah itu benar-benar manusia hidup, serta mempertanyakan apakah secara fisik seseorang mungkin untuk bertahan hidup dengan wujud seperti itu. Wanita berambut hitam tersebut terus mengintip dari balik pintu sembari menduga-duga di dalam hatinya, apakah makhluk bertudung polkadot yang dikerumuni anjing itu merupakan seorang Heart Mutant. Ia teringat akan rumor bahwa seorang Heart Mutant memiliki berbagai macam kekuatan luar biasa, hingga akhirnya ia tersadar dan merasa bersalah karena telah bersikap tidak sopan dengan langsung melarikan diri begitu saja, padahal makhluk itulah yang sebelumnya telah menyelamatkan dirinya dari orang-orang jahat. Wanita berambut hitam tersebut memberanikan diri untuk melangkah mendekati makhluk bertudung polkadot yang dikerumuni anjing, sembari menyodorkan bungkusan makanan yang ia ambil dari tasnya dengan gemetar, seraya menawarkan apakah makhluk itu menginginkannya jika ia merasa lapar. Makhluk berwujud tengkorak bertudung polkadot tersebut tampak terkejut dan tidak percaya sambil
bertanya apakah wanita itu benar-benar memberikan makanan tersebut untuknya, sementara sang wanita menjelaskan dengan gugup bahwa itu adalah sebuah roti isi dari Suba dan memohon agar ia mau menerimanya. Wanita tersebut dengan tulus meminta maaf, karena telah menghakimi berdasarkan penampilan dan melarikan diri sebelumnya. Mendengar hal itu, makhluk berwujud tengkorak tersebut menyahut dengan gugup seraya tangannya gemetar bahwa tindakan wanita itu sangat bisa dimaklumi. Lalu ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sembari memegang roti tersebut, ia merasa sangat tersentuh karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang menawarkan makanan kepadanya sejak penampilannya berubah. Makhluk berwujud tengkorak bertudung polkadot tersebut mulai mengunyah roti isi dari Suba sambil teringat dalam hati bahwa ia beberapa kali pernah melihat bungkus makanan itu di tempat sampah. Namun, begitu mencicipinya, ia langsung terkejut luar biasa karena rasanya yang luar biasa lezat layaknya hidangan surga. Sambil memegang makanan tersebut dengan wajah merona bahagia, ia merasa takjub dan tidak menyangka bahwa ada makanan yang bisa terasa selezat itu hingga membuat indera pengecapnya seakan meledak-ledak. Makhluk tersebut merasa sangat takjub dengan kesegaran sayuran, roti, dan daging dari roti isi yang sedang disantapnya. Bahkan sampai merasa bisa mati dengan bahagia saat itu juga. Di saat yang sama, ia memperhatikan wanita berambut hitam itu sedang duduk dengan anggun sambil mengelus ekor anjing dalam suasana yang tampak damai, hingga membuat makhluk itu sangat mengaguminya dan menganggap bahwa gadis tersebut benar-benar layaknya seorang malaikat penolong. Wanita berambut hitam tersebut tampak bingung dan dengan ragu bertanya mengenai panggilan apa yang sebaiknya ia gunakan untuk makhluk tersebut, sembari menggumamkan beberapa pilihan seperti Tuan Tengkorak. Menanggapi pertanyaan itu, makhluk berwujud tengkorak bertudung polkadot tersebut langsung menyahut dan memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jio, atau lebih lengkapnya Jio Kim. Gadis berambut hitam tersebut menyapa dengan senyum lebar yang ceria dan memperkenalkan dirinya sebagai Hye-ji Song, sembari berkata bahwa ia senang bertemu dengan Tuan Kim. Kemudian, Hye-ji yang sedang berjongkok di dekat beberapa ekor anjing melontarkan pertanyaan tentang alasan mengapa Tuan Kim bisa sampai bersembunyi di tempat terbuka tersebut. Sambil duduk di tanah dan berinteraksi dengan seekor anjing putih, Jio Kim pun menjelaskan bahwa ia terpaksa bersembunyi karena sedang dikejar oleh orang-orang dari sebuah laboratorium penelitian. Mendengar hal itu, Hye-ji Song tampak terkejut sekaligus cemas setelah mendengar penjelasan tersebut, lalu ia memastikan kembali dengan bertanya apakah sebuah laboratorium benar-benar sedang mengejar Jio. Jio pun membenarkan hal tersebut dengan raut lesu, sembari menjelaskan bahwa ada sebuah fasilitas penelitian yang sengaja menangkap dan mengurung peramutan jantung seperti dirinya, dan saat ini mereka sedang berusaha keras untuk menyeretnya kembali ke tempat tersebut. Hye-ji Song tampak berkeringat dingin dan cemas saat menyadari bahwa rumor tentang tempat mengerikan seperti itu ternyata benar-benar nyata. Lalu ia bertanya dengan ragu mengenai apa saja yang sebenarnya mereka lakukan terhadap Jio di laboratorium tersebut. Menanggapi pertanyaan itu, Jio sempat tertegun sejenak, sebelum akhirnya memberikan gambaran kilas balik yang mengerikan. Dalam kilas balik tersebut, Jio mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir, ia terus-menerus dijadikan objek eksperimen kejam dan disiksa dalam kondisi tubuh terikat rantai besi. Mereka mencekokinya dengan racun demi menguji obat-obatan baru, bahkan sampai merenggut seluruh organ dalamnya secara paksa untuk menguji kecocokan transplantasi. Hye-ji Song tampak sangat terkejut hingga tersentak ngeri, seraya memastikan kembali dengan penuh rasa tidak percaya apakah Jio benar-benar disiksa selama 10 tahun penuh. Jio pun membenarkan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa semua siksaan itu terjadi karena ia memiliki jantung kebangkitan, Heart of Resurrection. Kemudian, Jio melanjutkan penjelasannya, mengungkapkan bahwa kemampuan jantung tersebut membuatnya bisa terus beregenerasi tidak peduli apapun yang dilakukan terhadap tubuhnya. Hingga pada akhirnya, rentetan eksperimen kejam itu mengubah penampilannya menjadi sosok monster yang mengerikan seperti sekarang. Hye-ji Song tampak menatap Jio dengan tatapan yang dalam dan serius, saat sosok tengkorak itu sedang memegangi penutup kepalanya. Hye-ji tiba-tiba memutuskan untuk mengalihkan suasana yang muram, dengan berseru lantang mengajak Jio ikut bersamanya sebentar. Tanpa menunggu persetujuan, gadis itu langsung mencengkeram lengan Jio dan menariknya berlari dengan cepat, membuat Jio yang terkejut hanya bisa pasrah terhuyung-huyung sambil bertanya kebingungan mengenai tujuan mereka. Sementara Hye-ji meyakinkannya bahwa hal itu hanya akan memakan waktu 1 menit saja. Jio merasa sangat terkejut sekaligus tidak percaya, saat menyadari bahwa Hye-ji Song tiba-tiba menggenggam erat tangannya. Di tengah suasana dramatis itu, ia membatin dengan penuh haru bahwa meskipun memiliki penampilan fisik seperti monster, ternyata ada seorang gadis yang benar-benar sudi memegang tangannya. Wajah berwujud tengkorak milik Jio langsung merona merah karena tersipu malu dan salah tingkah. Walau di sisi lain ia merasa bahwa tindakan spontan Hye-ji tersebut dilakukan dengan sedikit terlalu mendadak bagi dirinya. Akibat ditarik terlalu kencang dan mendadak, tangan kiri Jio tiba-tiba terlepas dari lengan bajunya. Menyadari hal tersebut, Hye-ji Song langsung berteriak histeris ketakutan sambil memandangi potongan tangan tengkorak yang kini tergenggam lepas di tangannya. Sementara Jio hanya bisa berdiri mematung di belakangnya dengan kondisi lengan kiri yang sudah buntung.
Hye Ji-song terlihat sangat panik dan histeris di sebuah gang sembari berteriak kebingungan karena lengan Jio terlepas. Namun Jio dengan tenang menenangkannya dan mengatakan bahwa hal seperti itu memang terkadang biasa terjadi. Jio langsung memasang kembali lengan kirinya, sambil menjelaskan bahwa lengannya akan langsung terpasang kembali jika posisinya diselaraskan dengan benar, yang membuat Hye Ji menghela napas lega sembari menutup wajahnya. Setelah keadaan kembali tenang, Jio kemudian menanyakan kembali kemana sebenarnya mereka akan pergi dengan terburu-buru, yang seketika membuat Hye Ji teringat kembali pada tujuan awalnya. Beberapa saat kemudian, Jio tampak berdiri tertegun dan bingung dengan penampilan barunya setelah dipakaikan jaket olahraga kasual lengkap. Sambil tersenyum riang, Hye Ji-song yang membawa tas belanjaan menjelaskan alasannya melakukan hal itu. Karena pakaian Jio sebelumnya sudah sangat usang dan robek, yang justru bisa membuatnya terlalu mencolok di depan umum. Hye Ji pun menambahkan bahwa dengan memakai rambut palsu dan berpakaian santai seperti sekarang, orang-orang di luar sana tidak akan terlalu memperhatikan atau menatapnya lagi dengan curiga. Hye Ji-song mengangkat tas belanjaannya sambil tersenyum ramah, menjelaskan bahwa ia hanya membeli barang apa saja yang murah, sehingga kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus, namun ia berharap pakaian tersebut bisa cukup membantu untuk saat ini. Mendengar kebaikan itu, Jio yang kini sudah mengenakan rambut palsu tampak tertegun dan sangat terharu, hingga ia bergumam dengan tulus bahwa ia benar-benar sangat menyukai pakaian pemberian tersebut. Jio terlihat sangat gembira dan antusias saat merasakan kenyamanan pakaian barunya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kain yang pas di tubuhnya itu seolah-olah membuatnya memiliki kulit kembali, sementara serat-serat pakaian tersebut menghangatkan tulang-tulangnya layaknya rambut di tubuh manusia. Dengan penuh rasa kagum, sosok berwujud tengkorak itu pun berseru bahwa pakaian pemberian Hye Ji tersebut benar-benar luar biasa. Hye Ji-song menahan Jio sambil mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai, yang membuat Jio merasa bingung. Hye Ji kemudian menjelaskan bahwa wajah Jio masih terekspos, dan karena Jio tidak memiliki telinga untuk mengaitkan masker, Hye Ji memutuskan untuk menutupinya dengan riasan wajah sambil bersiap memoleskan kosmetik ke wajah pria tersebut. Akhirnya, Jio memperlihatkan hasil riasan wajahnya yang tampak unik dan sedikit berantakan dengan tambahan kacamata. Hye Ji-song kemudian meminta maaf karena ia belum pernah mengaplikasikan riasan langsung di atas tulang sebelumnya, sehingga hasilnya tidak terlalu bagus. Meski Hye Ji menyuruhnya menunggu sampai melihat dirinya sendiri di cermin, Jio dengan tulus merespons bahwa ia tetap menyukai pakaian sekaligus riasan tersebut. Akhirnya, Hye Ji mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa setidaknya sekarang orang-orang berbahaya pasti tidak akan mengenali identitas Jio lagi. Suasana tiba-tiba terinterupsi oleh suara dering telepon. Ketika melihat ke arah ponselnya, Hye Ji langsung panik menyadari waktu yang telah berlalu dan berseru bahwa ia bisa terlambat pergi ke tempat bimbingan belajar atau lesnya. Hye Ji-song kemudian berpamitan dengan tergesa-gesa, sambil berseru bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengan Jio dan harus segera berlari pergi, yang hanya bisa direspons dengan canggung oleh Jio. Sambil berlari menjauh di tengah kepungan anjing-anjing, Hye Ji sempat berteriak kembali untuk meminta Jio agar tolong menjaga dan mengawasi anak-anak anjing tersebut untuknya. Jio mengingat kembali momen kepergian gadis tersebut, dan membatin bahwa nama gadis itu adalah Hye Ji-song. Di tengah kepungan anjing-anjing yang menjilatinya dengan antusias, Jio teringat bahwa Hye Ji benar-benar memintanya untuk menjaga anjing-anjing itu, yang membuatnya mulai bertanya-tanya di dalam hati apakah hal tersebut berarti Hye Ji akan datang kembali menemuinya keesokan hari. Jio merenungkan masa lalunya yang kelam, di mana saat berada di laboratorium, para peneliti hanya memperlakukannya seperti tikus percobaan, dan orang-orang di jalanan pun akan langsung lari ketakutan sambil berteriak setiap kali melihat wujudnya. Namun, kenangan itu kontras dengan situasi sekarang bersama Hye Ji-song. Jio menyadari bahwa Hye Ji adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan tulus layaknya seorang manusia seutuhnya saat mereka berkumpul bersama anak-anak anjing tersebut. Jio berbaring sambil mengelus ekor anjing berwarna coklat dan putih dengan penuh rasa syukur, seraya berkata kepada anjing tersebut bahwa semua hal baik ini terjadi berkat dirinya. Jio menyadari bahwa jika saat itu ia memilih untuk mengabaikan sang anjing dan tetap terus berjalan, ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Hye Ji, sehingga ia pun dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada hewan tersebut. Jio tampak merenung sambil dijilat oleh salah satu anjing, dan mulai bertanya-tanya nama apa yang sebaiknya ia berikan kepada hewan tersebut. Ia kemudian mengusulkan nama, Tater, dan menanyakan bagaimana pendapat anjing itu tentang nama tersebut. Mendengar anjing itu menggonggong dengan ceria sambil terengah-engah, Jio pun menyimpulkan dengan gembira bahwa anjing tersebut tampak menyetujui nama pilihan barunya. Jio kemudian berbicara kepada Tater dan mengenang kembali kebaikan yang baru saja dialaminya, dengan mengatakan bahwa roti lapis kapal selam, sup sandwich, yang dimakannya terasa sangat lezat. Lebih dari itu, Jio juga menambahkan dengan penuh kekaguman bahwa Hye Ji bahkan membelikannya pakaian baru dan benar-benar meluangkan waktu untuk mengobrol bersamanya, yang membuat Jio menyimpulkan di dalam hatinya bahwa gadis itu pasti sesosok malaikat. Jio tersenyum sendiri sambil bergumam bahwa ia sudah sangat menantikan hari esok dan berharap jika ia tetap tinggal di tempat itu, ia akan bisa bertemu dengan Hye Ji lagi.
Namun, ketika ia sedang asyik melamun di tengah kepungan anak-anak anjing yang menatapnya, Gio tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Dengan ekspresi wajah yang berubah menjadi bingung dan sedikit kaget, ia langsung mempertanyakan dirinya sendiri mengenai apa yang sebenarnya sedang ia bicarakan hingga memikirkan hal sejauh itu. Sambil melangkahkan kakinya, Gio menyadari realitas pahit bahwa dirinya hanyalah seorang buronan yang sedang melarikan diri, sehingga ia merasa tidak boleh mengambil risiko dengan menyeret Hyeji ke dalam bahaya setelah semua kebaikan yang telah gadis itu berikan. Dengan langkah berat, ia memutuskan bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah pergi meninggalkan tempat tersebut beserta anjing-anjing di sana. Sambil berjalan sendirian menembus kegelapan malam melewati ganggang perumahan, Gio memantapkan hatinya untuk kembali melangkah menuju tempat di mana ia seharusnya berada. Keesokan harinya, Gio akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya yang tampak seperti sebuah lorong pembuangan atau terowongan beton di dekat perairan. Di tempat yang kotor dan dipenuhi tumpukan kantong sampah serta botol kosong tersebut, ia merebahkan diri untuk tidur, namun tiba-tiba pakaiannya merosot dan seekor tikus menyelinap masuk ke dalamnya. Terkejut oleh sensasi tersebut, Gio langsung tersentak bangun dengan panik sambil berteriak kebingungan saat menyadari bahwa seekor tikus hidup baru saja masuk ke balik bajunya. Gio terduduk lemas merenungkan tindakannya yang berjalan tanpa arah hingga pingsan, serta menyadari bahwa ia seharusnya tidak tertidur di sembarang tempat yang kotor seperti itu. Karena merasa sangat kelaparan, ia mulai meraba-raba kantongnya, dan untungnya ia sudah mengantisipasi hal ini dengan diam-diam mengantongi beberapa makanan anjing sebelumnya. Sambil memandangi biskuit makanan anjing di telapak tangannya, Gio mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ia hanya perlu membayangkan makanan tersebut sebagai roti lapis kapal selam agar imajinasinya bisa membuat rasa biskuit itu terasa agak mirip. Gio mulai memakan makanan anjing tersebut sambil membayangkan bahwa butiran yang berwarna hijau adalah selada, yang berwarna kuning adalah roti, dan yang berwarna coklat adalah daging. Sambil mengunyahnya dengan lahap, Gio tiba-tiba tertegun dan bertanya-tanya dalam hati apakah makanan itu memang benar-benar terasa seperti roti lapis sub sandwich. Kendati demikian, momen khusyuk Gio saat menikmati makanan anjingnya tiba-tiba terganggu ketika ia mendengar suara endusan. Sebelum ia sempat menyadari situasi penuh, seekor anjing, yang tampaknya adalah Tater, tiba-tiba muncul dan dengan cepat menyambar serta menjilat habis sisa biskuit makanan anjing yang ada di tangan Gio. Gio yang terkejut hanya bisa berteriak panik, karena roti lapis, imajinasinya telah direbut kembali oleh sang pemilik asli. Gio langsung terduduk lemas sambil memprotes Tater yang telah memakan makanannya. Tetapi sedetik kemudian ekspresi kemarahannya berubah menjadi kebingungan yang amat sangat saat menyadari sesuatu, hingga akhirnya ia tertegun diam sembari memandangi wajah Tater yang terengah-engah dengan sisa makanan di mulutnya. Gio mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Tater pergi sejauh itu, sebelum akhirnya ia tersadar bahwa jika anjing tersebut ada di sana, maka hal itu mengisyaratkan kehadiran seseorang yang ia kenal. Sebuah suara tiba-tiba memanggilnya, membuat Gio seketika tertegun dan untuk pertama kalinya merasa sangat bersyukur bahwa kepalanya berwujud tengkorak. Tampaknya agar ia bisa menyembunyikan gejolak emosi atau ekspresi wajahnya yang campur aduk pada momen tersebut. Di sisi lain, Hyeji Song menatap Gio dengan penuh emosi, sambil memprotes mengapa Gio pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kesedihan dan kekesalannya berlanjut di mana Hyeji Song, yang datang dengan dikerumuni banyak anjing itu, mengeluh bahwa ia hampir saja tidak bisa menemukan keberadaan Gio. Sementara di sisi lain, Gio membatin betapa beruntungnya ia memiliki wajah berwujud tengkorak karena jika tidak, Hyeji Song pasti akan langsung menyadari betapa bahagianya Gio bisa melihatnya kembali.